Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, jemaat terkasih HKBP Jalan Jenderal Sudirman, selamat bergabung dalam kebaktian liturgi alternatif di Minggu 25 Juli 2021, di Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tema kita minggu ini adalah Allah memelihara umatnya. Kita mulai ibadah kita dengan membaca epistel untuk kita minggu ini, diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, yuk kita sama-sama mau masuk ke hadiratnya. Kita agungkan namanya, kita puji namanya dengan sukacita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yuk sama-sama kita katakan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari dasar titah pertama yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurahlah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami.
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita tahu saat ini adalah saat-saat yang mungkin sulit buat kita semua. Di seluruh dunia ini sedang mengalami masa pandemi dan lagi naik-naiknya ya tingkat COVID. Tapi mudah-mudahan kita semua dikuatkan, kita semua yakin apapun yang kita lalui saat ini berat sekali. Tapi yakin Tuhan akan selalu beserta kita. Tuhan akan menolong kita. Karena cuma Tuhan satu-satunya harapan kita, satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan penolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu
Marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Bapa kita yang melampaui segala akal budi dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sahabat budiman, marilah kita mendengarkan kabar baik firman Tuhan, khotbah kita dalam kebaktian minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada 16 tanda mujizat yang dilakukan oleh Elisa, dan 4 diantaranya tertulis dalam pasal 4 ini. Yang pertama, minyak dari seorang janda yang berlipat ganda menjadi sangat banyak. Yang kedua, perempuan Sunem tidak punya anak, tetapi kemudian didoakan, lahirlah putranya. Tapi beranjak remaja, anak itu mati sakit kepala. Elisa kembali datang, lalu menghidupkannya kembali. Yang ketiga, maut dalam kuali, ada racun yang berbahaya. Dan yang keempat, inilah khotbah kita, memberi makan 100 orang. Dalam bahasa Ibrani, Elisa artinya adalah Elohim, serupa dengan Elisaios dalam bahasa Yunani, artinya ialah Tuhan adalah keselamatanku. Elisa mau menyaksikan bahwa dia bergantung kepada Tuhan, seperti pengakuan daripada Raja Daud yang mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada bersandar kepada manusia, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada bersandar kepada bangsawan. Demikian juga Elisa, hidup dan keselamatannya adalah pada Tuhan. Namanya Elisa bin Safat atau Jafet. Dia berasal dari kota Abel Mehola. Dia adalah murid Elia. Dia bekerja di Samaria, Israel bagian utara. Pada zamannya Raja Yoram, Raja Yehu, Raja Yoahas, dan Raja Yoas pada abad 8 sebelum Masehi. Elisa mempunyai seorang pelayan bernama Gehasi, yang artinya lembah penglihatan. Tapi sifatnya tamak, mau menerima hadiah dengan berbagai alasan. Hadiah yang diperuntukkan oleh Naaman, panglima Aram yang disembuhkan oleh Elisa dari penyakit kusta. Hadiah ini tidak diterima oleh Elisa, tapi diam-diam Gehasi menerima upeti itu. Akibatnya pindahlah penyakit kusta Naaman kepada Elisa ini. Seluruh kulitnya menjadi putih. Tapi namun demikian dia tidak dikucilkan, karena penyakit ini tidak dikategorikan penyakit kusta yang berat. Bahkan dia masih dapat melakukan tugasnya sebagai abdi.
Ini adalah peraturan Yahudi, seperti tertulis dalam kitab Imamat pasal 13. Dalam literatur rabbinik, Gehazi ini diidentifikasi sebagai salah satu dari 4 penderita kusta yang tidak mendapat pahala, bahkan sesudah kematiannya pun. Sebab kekerasan hatinya yang tidak mau bertobat. Dalam bahasa Ibrani, keras kepala, olam haba, terutama di depan seorang teladan, seorang saleh, yaitu Nabi Elisa. Dengan kata lain, perangai dan sifat Gehazi ini tidak berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Gehazi ini menjadi subjek sajak karangan dari ahli puisi terkenal Rudyard Kipling yang berjudul Gehazi. Sebetulnya sajak ini ditujukan kepada Rufus Isaacs, the first Marquess of Reading, seorang koruptor besar, anggota pemerintahan Partai Liberal Britania Raya pada saat sajak itu digubah. Jadi secara sastra, 2 makna dari nama Gehazi ini, yaitu lembah penglihatan, Valley of Vision, seharusnya diganti menjadi lembah ketamakan, Valley of Everise. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 42 kita baca, seseorang dari Baal Salisa atau Bet Salisa, rumah dari 3 lembah. Agaknya negeri ini berada di antara 3 lembah yang ada di dekat Gilgal. Membawa roti hulu. Seharusnya roti hulu ini biasanya diberikan kepada para imam, para nabi yang ada di Israel bagian utara. Tapi dia tidak mau memberikan termasuk kepada suku Lewi, karena dia melihat perangai mereka sangat buruk, tidak sesuai dengan jabatannya. Itu tertulis dalam Bilangan 18 dan Ulangan 18. Hasil bumi itu akan diberikan, dipersembahkan kepada para imam. Tapi justru dia datang menjumpai Elisa dan memberikan persembahannya untuk Elisa. Itulah sebabnya dia menemui Elisa. Dalam ayat 43 dikatakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Padahal sebenarnya Elisa telah berulang kali membuat mukjizat. Ia seharusnya harus sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi dia bertanya, mendebat Elisa, seperti dalam ayat 43 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa penyebab mengapa Gehazi berani mendebat Elisa. Pertama, dia tidak loyal, tidak hormat kepada Elisa, pimpinannya yang dilayaninya. Kedua, dia tamak, cinta uang, kekuasaan, dan roh korupsi berkuasa atas dirinya. Ketiga, ini yang paling parah. Boleh jadi dia ingin merebut talenta, kuasa jabatan Elisa yang dapat melakukan berbagai tanda mukjizat. Itu sebabnya dalam ayat 43b sampai ayat 44, Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah. Realitas yang terjadi, 100 orang itu makan dan ada sisanya. Artinya Tuhan memberikan lebih dari cukup. Namun dalam perikop ini tidak disebut bagaimana respon ke 100 orang yang sudah makan tersebut. Mungkin bagi mereka itu bukan suatu keheranan lagi, karena Elia telah biasa melakukan mukjizat. Kemudian yang kedua,
Barangkali itulah sebabnya sisa makanan itu justru itulah menjadi bagian daripada Elisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kondisi masyarakat Israel pada waktu itu pasca Elia 3,5 tahun kekeringan yang menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian di mana-mana. Tapi dalam periode berikutnya ketika Elisa melanjutkan pekerjaan Elia, Tuhan marah, murka, lalu menghukum bumi ini, negeri itu. Tidak ada hujan lamanya 7 tahun, lebih parah. Kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan kematian di mana-mana. Dan itu sebabnya Elisa menyuruh perempuan Sunem itu dengan keluarganya supaya cepat-cepat mengungsi kemanapun. Dan mereka pergi dan tinggal di negeri orang Listim. Kita baca dalam pasal 8 ayat 3. Siapakah ke-100 orang yang diberi makan itu? Itu adalah murid-murid Elisa dari berbagai negeri. Sebab banyak sekali muridnya. Lalu sebahagian nominalnya 100 orang di antara murid-murid Elisa itu datang menjumpainya. Tentu situasinya mereka lapar. Mereka bingung. Mereka takut dan panik terhadap penguasa negeri. Terhadap para nabi dan para imam negara. Selain itu, keadaan pemerintahan di Israel Utara, di Samaria, termasuk juga di Israel Selatan, di Yerusalem, yang disebut dengan kerajaan Yehuda itu, mengalami kebobrokan. Tidak ada raja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah situasi kemasyarakatan dan pemerintahan Israel pada zaman itu. Sebetulnya Elisa dan Gehasi sangat membutuhkan perbekalan makanan. Sebetulnya justru makanan yang dibawa seseorang itu adalah untuk kebutuhan Elisa. Tapi dia lebih mengutamakan yang 100 orang itu daripada dirinya. Mungkin Gehasi tidak demikian. Mungkin dia mengutamakan dirinya sendiri. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus juga memberi makan 5.000 orang. Hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita baca dalam Matius 14. Hanya dari 2 ekor ikan dan 5 keping roti jelai. Dan bukan hanya kenyang, masih ada sisanya 12 bakul. Saudara-saudara, Mother Teresa juga pernah berkata begini, di dalam akhir hidup kita tidak akan dihakimi dengan seberapa banyak gelar yang kita miliki, atau seberapa banyak uang yang telah kita kumpulkan, atau seberapa banyak perkara yang telah kita lakukan. Tetapi kita akan dihakimi dengan ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya rumah, kamu memberi aku tumpangan. Ini adalah pernyataan Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 25. Bumi ini, dunia ini, bangsa-bangsa, banyak yang sangat lapar. Dan mereka membutuhkan makanan. Itu sebabnya Yesus berkata, "For I was hungry, and you gave me something to eat." Ketika saya lapar, kamu memberikan makanan untuk saya. Ada beberapa tokoh pemrakarsa untuk menolong orang miskin, orang lapar. Mahatma Gandhi misalnya, motonya begini, banyak yang kelaparan di dunia ini, Tuhan tidak dapat muncul di hadapan mereka kecuali dalam bentuk roti. Nasi sebungkus, air segelas, bagi yang lapar, bagi yang haus, itu adalah
ibarat kehadiran the presence of God kepada mereka. Itu sebabnya Mahatma Gandhi mengatakan, if I have believed that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even may not have it at the beginning. Kalau saya percaya dapat melakukan ini, saya akan lakukan sekuat tenaga, walaupun barangkali saya tidak memiliki sesuatu itu dari permulaannya. Bunda Teresa juga demikian. Dia digelari kelaparan kasih ibu. Bayangkan tahun 1996, ia telah menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara di dunia ini, melalui misionaris cinta kasih, untuk melayani yang termiskin dari yang miskin. Dia berkata begini, if we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Kalau kita percaya beriman, kita berdoa. Kalau kita percaya, kita akan mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, pastilah kita akan melayani. Begitu juga Martin Luther King, seorang pendeta dan aktivis, juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil di Amerika untuk melawan kesenjangan ras dengan cara damai. Motonya begini, hanya cahaya yang dapat mengusir kegelapan. Jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, hidupnya tidak berharga. Dr. Martin Luther King mau menyatakan, sekecil apapun yang dapat kita perbuat, marilah kita perbuat. Dan bila seseorang yang kaya raya, yang tangguh, yang pandai, yang berjabatan, dan yang berkuasa, tetapi tidak pernah memberikan pertolongan kepada orang lapar, orang miskin, orang sakit, orang yang menderita, orang yang sengsara, hidupnya sama sekali tidak berharga. Hanya di dalam kegelapanlah kamu dapat melihat bintang-bintang. Kalau kita berkunjung kepada orang lapar, memberikan sebungkus nasi, memberikan seteguk air bagi yang haus, menyelimutkan selembar pakaian kepada yang bertelanjang, atau membesuk orang sakit, atau mengunjungi orang-orang terpenjara, itulah area-area, itulah zona-zona kegelapan, penderitaan. Justru di sanalah kita melihat bintang-bintang Allah, malaikat-malaikat Tuhan. Nelson Mandela juga demikian, seorang pejuang perlawanan apartheid di Afrika Selatan. Bayangkan 27 tahun di penjara, tidak pernah melihat cahaya matahari. Dan sesudah bebas dia berjuang. Dia katakan begini, there can be no greater than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return. Tidak ada yang lebih besar daripada memberikan waktu dan tenaga tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk menolong orang lain. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Tidak ada orang terlahir untuk membenci orang lain. Jika orang lain itu bisa belajar membenci orang lain, dia juga bisa diajari untuk mengasihi orang lain. Dan itu adalah lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yusuf mengizinkan saudaranya mengolah tanah di Mesir, mereka berkata kepada Yusuf, engkau telah memelihara kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba Firaun. Yusuf menjawab mereka, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang Kristen pilihan Tuhan justru diangkat, diberkati Tuhan untuk memelihara
hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan pemelihara hidup pada masa kelaparan. Kata Mazmur pasal 33 ayat 19. Seperti burung berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bukan hanya memelihara, bukan hanya melindungi di bawah kepaknya, tapi menjauhkan celaka supaya selamat. Kata Yesaya pasal 31. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 10, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dan kita semua. Dan salah satu isi doa itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 10. Our daily bread. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Itulah janji Tuhan bagi kita. Elisa memberi makan 100 orang dari 20 roti. 5 berbanding 20. Tapi Yesus memberi makan 5.000 orang dari 2 ekor ikan dan 5 roti. 7 berbanding 5.000. Penduduk bumi ini 7,5 miliar. Perlu minimal 7,5 miliar genggam gandum sekali makan. Dan kalau 3 kali makan sehari, cobalah hitung sendiri betapa besarnya. Tapi Tuhan memelihara umat manusia itu. Menurunkan hujan. Memberikan musim yang baik untuk bercocok tanam. Lalu tanah itu mengeluarkan tunas tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah untuk umat manusia. Itu sebabnya perintah Yesus dalam Matius 25 memberi makan dan memberi minum orang yang lapar dan yang haus. Memberikan tumpangan bagi tunawisma. Memberikan pakaian bagi orang bertelanjang dan mengunjungi orang yang terpenjara. Itulah tugas kita. Sebaliknya teologi Paulus mengajarkan begini. Kalau kita menolong orang lain, bukan supaya orang lain itu mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Kalau kita menolong orang lain dari kelebihan kita, bukan untuk mencukupkan kekurangan orang lain, tapi Paulus mengatakan supaya ada keseimbangan. Keseimbangan harus terus dipertahankan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 55. Dalam ayat 56, Yesus melanjutkan, barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, ia akan ada di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita hadapi pandemi yang semakin mengganas ini dengan melakukan prokes yang ketat, mengkonsumsi vitamin dan makanan yang sehat, dan marilah kita hidup dengan pola hidup yang sehat, tetapi yang terutama, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dialah pemelihara kita. Dialah makanan dan minuman terbaik yang diberikan kepada kita dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap perenungan kita, menu makanan kita sehari-hari yang bisa melindungi, memelihara kita, dan bahkan menjauhkan celaka daripada kita adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Engkaulah Maha Pemelihara. Bukalah tanganmu, berikanlah kepada kami, supaya kami makan dan kenyang, bahkan dapat bersisa, supaya kami terlindung dan aman, dan beroleh keselamatan daripadamu.
Dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Horas. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kita sudah tiba di ujung ibadah kita. Senang sekali kita masih bisa terus memuji Tuhan walaupun secara online dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Besar harapan kami semua bahwa kita semua tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap berpengharapan hanya di dalam kasih Tuhan. Karena hanya Tuhan yang selalu menyertai kita dan selalu kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Bapak Ibu terkasih, kita akan akhiri kebaktian kita siang hari ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.